Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta karunia beliaulah kita dapat berkumpul pada hari ini. Salat beriring salam kita kirimkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman berilmu berpengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja kita pada acara kita pada hari ini, yaitu sosialisasi tentang budaya positif. Budaya positif terdiri dari dua kata, yang pertama budaya, yang kedua positif. Ibu-ibu masih ingat apa itu yang dimaksud dengan budaya? Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. Ya, ada pendapat yang lain? Iya. Dan menurut para ahli, budaya adalah hasil cipta, rasa, kasta manusia. Sedangkan positif adalah hal-hal atau sesuatu yang dianggap baik. Menurut budaya positif di sini pengertiannya adalah nilai atau keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di lingkungan sekolah yang berpihak kepada murid agar murid tumbuh secara berpikir kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini kita garis bawahi berpihak kepada murid. Jadi kita dituntut di sini untuk menciptakan lingkungan ramah anak. Pada pertemuan kita kemarin, saya telah menyampaikan tentang filosofi pemikiran tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidupnya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau mengibaratkan bahwa kita sebagai pendidik, sebagai seorang petani, kita tidak bisa mengubah bibit, contohnya padi menjadi jagung, atau sebaliknya, kita hanya bisa memperbaiki kondisi tanahnya dengan cara pemupukannya atau irigasinya dan pemberian pupuk dan pencegahan hama. Lalu bagaimana cara kita menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah? Sebagai pendidik kita dituntut untuk bisa menerapkan budaya positif tersebut. Mulai dari diri kita sendiri. Dengan cara kita melatih berkomunikasi, cara kita berbicara dengan anak. Kenapa di sekolah? Karena sekolah merupakan institusi atau tempat pembentukan karakter. Jadi di sini anak dituntut. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, oh itu anak sial ini, bukan, tidak boleh. Seperti pendapat Ki Hajar Dewantara yang seperti yang telah saya sampaikan, bahwa kita memperbaiki lakunya. Menurut beliau, anak itu merupakan kertas yang telah digores. Cuma kita menebalkan tulisan yang baik-baik atau laku yang baik dan memburamkan perilaku yang buruknya. Itu menurut pendapat beliau. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah tadi? Dengan cara berkomunikasi dengan anak. Cuma pertanyaannya, apakah kita sudah mempergunakan media komunikasi tersebut dengan anak untuk menerapkan budaya positif, untuk mendekatkan diri kepada anak? Apakah kita sudah menerapkan? Bagaimana Ibu? Budaya positif sudah Ya. Sudah. Contohnya bagaimana? Contohnya budaya kita dalam katakanlah dalam kehidupan sehari-hari untuk makan, cuci tangan terlebih dahulu, berdoa. Ya, itu termasuk budaya positif. Budaya dalam SBDP sesuai dengan tradisi kita, seni budaya.
budaya positif budaya. bisa dari pertama kita masuk pada saat kita sudah posisi. Termasuk Iya, dalam maksudnya. dengan membiasakan 5M. 5S apa itu? Salam, sapa, Salam, sapa, senyum. Salam, sapa, senyum, sopan. Sopan. Jadi dengan kita membudayakan 5S tersebut, itu kita telah termasuk membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, di sini posisi kontrol kita ada 5. Sebagai seorang pendidik, posisi kontrol kita ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Dan yang pertama, sebagai penghukum, tanpa kita sadari, kita sering memberikan hukuman kepada anak. Dengan cara bagaimana? Menghardik. Menghardik salah satu memberi hukuman secara verbal kepada anak. Apakah pernah kita melakukannya? Pernah. Saya sendiri juga pernah. Apakah itu baik diterapkan di lingkungan budaya sekolah kita dengan menerapkan budaya positif? Tentu tidak. Karena kita dituntut untuk menciptakan lingkungan ramah anak. Yang kedua, membuat merasa bersalah jika ada anak yang melanggar atau yang bermasalah di lokal kita melakukan PM, kita sering menghardik dan sering menceramahinya. Ya apa tidak? Ya, itu merupakan hukuman terberat juga bagi anak, sehingga anak akan merasa rendah diri. Yang ketiga, teman. Posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi jika ada anak yang bersalah, kita harus menjadi teman mereka, tempat mereka bercerita. Namun jika itu terus-menerus, maka anak berdampak lemah, tidak mandiri. Mereka akan tergantung kepada kita. Sementara di dalam pewujudan dalam buku penggerak ini adalah mewujudkan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, kreatif, berpikir kritis, bergotong royong, dan berpemikiran global. Itu yang dituntut anak sekarang ini. Dan untuk peran kita yang tepat yaitu pemantau. Sebagai pemantau kita contohnya seperti ini. Kemarin Dayat sudah melanggar juga, sekarang melanggar juga. Jadi kita memantau. Ya, kita memantau berapa kali anak ini melanggar. Itu akan berdampak kepada anak. Contohnya, sekarang di dalam modul ini yang saya terima, kita tidak boleh memberi ranking kepada anak. Kita tidak boleh memberi reward atau hadiah. Kenapa tidak? Karena itu merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar, sehingga dia mengejar, bukan yang dari dirinya. Mengejar semata hadiah. Kalau dapat juara 1, nanti dikasih hadiah sama ibu. Kalau kita menolong ibu, nanti kita dikasih ini atau itu. Jadi merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang tumbuh dari luar, bukan dari dalam diri anak itu. Ya, bagaimana sebenarnya peran kita sebagai guru dengan posisi 5 posisi kontrol ini? Kita harus berperan sebagai manajer. Kita harus berperan sebagai manajer. Itu adalah posisi kontrol kita sebenarnya sebagai seorang guru. Contoh, jika ada anak yang melanggar, kita mengajukan pertanyaan, mengevaluasi diri mereka. Bagaimana cara kita bersikap sebagai manajer untuk anak yang bermasalah? Kita
kita berbicara dari hati. Kita pakai rasa. Contohnya, anak tersebut tidak membuat PR atau selalu ribut di dalam kita menerangkan pelajaran. Jangan sekali-sekali kita menghardik atau mementaknya di waktu kita belajar. Lalu bagaimana? Kita harus memanggilnya, berbicara empat mata dengan anak. Mungkin itu pas kita jam istirahat atau kita menghampiri waktu kita menerangkan. Kenapa? Karena kalau kita memanggil atau menghardik anak di waktu kita menerangkan, kamu dari tadi mengaku ibu merasa terganggu. Walaupun itu kalimat yang enak didengar, tapi itu merupakan hukuman. Membuat rasa bersalah. Kita tanyakan, sedang apa yang terjadi? Kita mulai dengan pertanyaan, kenapa kamu seperti itu? Ibu perhatikan, kamu dari tadi selalu mengalami teman. Ceritakan sama ibu. Mungkin kamu ada masalah, bisa berbagi dengan ibu. Kita bisa mempergunakan kata-kata yang bisa menyentuh hati mereka. Ya, karena kalau sedapat mungkin sekolah ini merupakan rumah kedua bagi anak didik kita. Bukan hanya sebatas kata-kata bahwa kita adalah orang tua mereka di rumah, sementara tingkah laku kita tidak mencerminkan sebagai seorang orang tua. Terkadang tanpa kita sadari, kita selalu melakukan itu. Kenapa? Mungkin karena emosi kita atau mungkin kita merasa terganggu. Jangan sekali-sekali kita mengatakan, ibu stres menghadapi kalian. Nah, itu memberikan hukuman bagi anak secara verbal. Sementara kita tidak boleh memberi hukuman tersebut. Lalu bagaimana cara kita untuk menertibkan agar anak ini bisa mengikuti sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan kita inginkan. Makanya kita melakukan kesepakatan kelas. Kenapa tidak aturan kelas? Karena aturan pada dasarnya itu mengikat. Tapi kalau itu merupakan suatu keyakinan, itu lahirnya dari hati, karena kita meyakini. Kesadaran yang kita gali di sini adalah menumbuhkan kesadaran anak itu di dalam dirinya, bukan atas mungkin mereka takut sama kita atau mungkin karena sesuatu yang kita tidak tahu atau untuk menghindari hukuman. Itu bisa saja. Lalu bagaimana kita membuat kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu menguntungkan kita sebagai guru dan murid. Kita sama-sama diuntungkan di sana. Kita buat kesepakatan. Kesepakatan kelas itu nanti akan menjadi suatu keyakinan kelas. Bagaimana cara kita membuatnya? Kita tanyakan kepada anak. Seandainya kalau kalian tidak bikin PR, bagaimana? Sepakat. Jadi nanti itu kita akan menanyakan seandainya dia tidak membuat PR, bagaimana dengan kesepakatan kelas yang telah kita perbuat? Kita tanyakan lagi kepada anak. Misalnya kalau terlambat datang ke sekolah bagaimana? Kalau berbeda berpakaian dengan teman bagaimana? Kita buat kesepakatan. Tindak lanjut yang akan kita lakukan atau langkah yang kita lakukan dengan anak untuk menghindari hukuman. Kenapa seperti itu, Bu? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyalin rasa kedekatan kita kepada anak. Kita harus menumbuhkan rasa dekat dengan anak.
dengan tubuhnya rasa dekat dengan anak, tetapi mereka namanya saja yang namanya anak-anak, cuma dia mempunyai kebutuhan sama seperti kita. Nah, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, contohnya yang kebutuhan dasar itu bagaimana? Contohnya, murid saya kelas 3, Raffi, dia mengambil bekal airin. Kita tidak langsung menghargai mereka. Kita tanyakan, apa alasan mereka, anak kita tersebut, mengapa dia mengambil bekal? Kalau alasannya karena dia tidak punya bekal, tidak dikasih uang jajan sama orang tuanya di rumah, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Kalau ada anak yang seperti ini, apa solusi bagi kita? Haruskah kita memarahinya? Mereka membuat onar atau sebagainya, itu mereka mempunyai alasan. Mungkin terkadang kita kurang arif. Nah, yang kedua yaitu cinta kasih atau diterima. Contohnya seperti Raffi tadi, dia mengganggu Pak Is yang sedang belajar hanya untuk mencari perhatian dari seorang guru. Atau dengan kita bertanya mengapa Raffi seperti itu, dia tidak akan menjawab karena yang dibutuhkannya hanyalah kasih sayang agar kita memperhatikan. Mungkin tanpa kita sadari kita tidak memperhatikan mereka, atau memang mereka itu lagi membutuhkan perhatian dari kita. Dengan dia berbuat onar di dalam kelas, nanti temannya mengadukan kepada kita, dan kita nanti kalau tidak ada solusi bagi kita akan berkomunikasi dengan orang tua mereka, sehingga di sana maka anak tersebut butuh, yang mereka butuhkan adalah kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Nah, yang ketiga, penguasaan. Contohnya, Pak Is mengganggu temannya, hanya ingin dikatakan bahwa dia hebat, dia berkuasa, temannya takut. Jadi yang dibutuhkan anak di sini adalah kekuasaan, karena ingin diakui, ingin ditakuti. Dan selanjutnya, kesenangan. Jika anak kita tersebut, contohnya ketika anak kita itu melakukan suatu kejahilan hanya untuk memuaskan dirinya dengan beranggapan jika dia melakukan sesuatu itu mengganggu teman merupakan suatu kesenangan bagi dia, katanya kenapa melakukan seperti itu nak? Saat kita menanya, lucu bu, atau senang aja bu, berarti dia membutuhkan kesenangan di sana. Jadi kebutuhan dasar yang dia butuhkan adalah kesenangan. Selanjutnya, yang kelima, kebebasan. Contohnya, seperti Raffi mengambil bekal airin. Setelah kita berbicara dengan dia memberikan penjelasan karena bekalnya masak mamanya itu saja, sehingga dia perlu bervariasi di sana. Jadi untuk kita sebagai seorang guru, kita harus mencari jika anak
mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita sebagai guru, sebagai manajer, posisi kontrol kita harus mempunyai peran di sana. Dengan pendekatan restitusi, bukan untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Jadi kalau ada anak yang berkelahi, kita bertanya, oh dia mulai duluan bu, ini duluan bu, ini dia mulai duluan bu. Jangan, kita tidak mencari kebenaran atau kesalahan. Yang kita cari adalah memperbaiki kesalahan mereka. Kenapa? Karena mereka anak-anak, peran kita di sana memang peran kita sebagai manajer memang dibutuhkan di sana. Kita harus mengarahkan, kita harus menuntut anak tersebut agar dia bisa membedakan mana yang salah dan mana yang kurang tepat yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana trik kita untuk pemecahan kondisi murid yang selalu bermasalah? Nah, kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya yang harus atau yang mereka butuhkan. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, cinta kasih, dan penguasaan. Kita harus mengenali apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Ya, bagaimana cara kita? Misalnya kita telah menemukan apa yang mereka butuhkan, kita bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih baik. Kamu pasti punya asa mengapa melakukannya. Atau masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada murid kita agar dia bisa terbuka dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum atau membuat mereka merasa bersalah, itu mereka pasti akan berdusta pada kita. Kenapa? Karena dia akan takut. Mereka akan takut. Makanya mereka akan suruh kebohongan. Jadi kita tidak akan menemukan solusi di sana. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Di saat anak kita berbuat salah, misalnya mereka tidak membuat PR atau bergaduh di dalam kita menerangkan pelajaran, kita bisa menanyakan keyakinan kelas. Hanya kita harus membuat keyakinan kelas. Sebelum memulai pelajaran kita membuat kesepakatan dengan anak lebih dahulu untuk mempermudahkan kita di dalam proses pembelajaran. Dengan menanyakan keyakinan, kita akan menyentuh hatinya. Ya, kita bisa mengajukan pertanyaan seperti ini. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Atau kamu ingin maunya seperti apa? Jika kita temukan setelah kita membuat kesepakatan kelas, ternyata masih ada anak kita yang melanggar, kita bisa menanyakan keyakinan mereka. Dengan kesepakatan
menstabilkan identitas. Jika ada anak yang bermasalah, dan peran kita di sana sebagai manajer, posisi kontrol kita bisa berkata atau mengajukan pertanyaan supaya mereka itu percaya diri agar tumbuh keinginan bagi mereka untuk mengubah bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Kita bisa mengatakan, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, itu bukan kamu saja yang pernah berbuat salah, dulu Ibu juga pernah seperti itu. Kita bisa melakukan itu, kita bisa mengajukan pertanyaan tersebut kepada murid kita agar mereka sadar bahwa bukan mereka satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Semua manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita secara tidak langsung memberikan support kepada murid kita agar mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau rasanya agak sedikit keraguan tentang materi yang saya dapatkan tentang budaya positif. Jadi di sini kita memang dituntut untuk memberikan contoh betul-betul kata yang baik pada murid. Kita tidak boleh memberi hukuman. Kalau ada kesempatan, Ada, silahkan. terima kasih atas kesempatan. Sepanjang apa yang Ibu diuraikan di depan tadi, kami tertarik dengan mungkin pembahasan di awal tadi. Kalau tidak salah menerima, kalau salah tolong diluruskan ya Bu. Ya, silahkan. Tadi di awal dikatakan bahwa di sini dalam pembelajaran positif atau budaya positif tadi, di mana di guru salah satunya tadi kan ada berfungsi sebagai manajerial di dalam dunia pendidikan. Ya. Kemudian saya menangkap tadi bahwa di dalam menerapkan budaya positif itu kita tidak boleh memberikan reward atau punish kepada siswa. Ya. Ini kalau tidak salah di dalam teori belajar behavioristik, di mana di situ di dalam teori pembelajaran behavioristik itu kalau tidak salah di situ ada teori penguatan positif. Nah, di dalam teori penguatan positif itu guru berhak memberikan reward atau punishment. Di mana punishment? Di mana tujuan guru memberikan reward atau punishment kepada siswa atau murid itu adalah karena kalau kita lihat dalam teori belajar behavioristik itu belajar adalah merupakan perubahan sikap dan tingkah laku yang terjadi pada diri siswa akibat adanya stimulus dan rangsangan. Stimulus respon. Ya, adanya stimulus dan respon. Jadi dengan adanya stimulus yang tadi dikatakan kalau merupakan dikatakan reward dan punishment itu merupakan faktor eksternal, ya, sehingga dilarang untuk kita memberikan. Bukan dilarang, sebaiknya. Nah, bagaimana dengan teori penguatan positif itu? Sementara kalau kita lihat memang di dalam penguatan positif antara reward dan punishment untuk seorang murid atau siswa itu sangat berpengaruh, sehingga kita memang pada kenyataannya kita memang melihat bahwa antara setiap siswa ketika kita berikan reward akan muncul rangsangan yang sangat bagus terhadap motivasi belajar. Ketika kita memberikan punishment kepada siswa, itu tergantung dengan cara bagaimana kita memberikan punishment kepada seorang siswa sehingga
sehingga dengan punishment yang kita berikan kepada siswa itu meningkatkan motivasi belajar yang lebih kepada diri mereka. Jadi yang penting kalau menurut saya mungkin cara bagaimana kita cara memberikan reward dan bagaimana kita memberikan punishment kepada siswa dalam proses pembelajaran sehingga pembentukan karakter atau penguatan teori belajar positif itu bisa tercipta dalam situasi pembelajaran. Mungkin itu. Sepanjang modul yang saya pelajari, modul 1.4 tentang budaya positif, memang sebenarnya itu merupakan sebuah paradigma. Mungkin itu pendapat para ahli yang lama. Iya, itu pendapat para ahli yang lama. Sekarang kita kan untuk sekarang ini menciptakan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang telah saya uraikan dari awal tadi. Salah satunya adalah berpikir kritis dan berpikir global, mandiri. Di sana dengan memberikan reward kepada anak, kemandirian anak tidak akan ada, motivasi intrinsiknya tidak akan ada, dan pemberian reward merupakan penghargaan jangka panjang atau motivasi jangka pendek. Dengan menumbuhkan motivasi dari dalam anak, jadi tanpa imbel-imbel, tanpa reward, tanpa penghargaan, itu akan menggali kemandirian dan motivasi intrinsik. Di sini pada modul yang saya pelajari, kita memang menggali anak, menggali yang ada pada anak, agar mereka itu mempunyai kemauan yang dari dalam diri tanpa iming-iming akan sesuatu. Memang sebuah perubahan paradigma lama sekarang memang sangat membuat kita rancu akan hal itu. Tanpa kita sadari, kita dulu mungkin di waktu kita duduk di waktu kelas SD juga kita kalau dapat ranking sekian dapat itu, dapat buku 3 atau dapat piala, merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Tapi itu balik ke sana. Kesadaran yang dari dalam diri tidak akan terwujud karena kita hanya mengiming-imingi dengan hal yang kita harapkan, dengan sesuatu yang kita impikan, nanti kita dapat ini, kita dapat itu. Jadi motivasi di dalam diri kita itu hanya motivasi eksternal, bukan dari dalam diri kita, bukan karena kita ingin mengubah atau ingin menjadikan diri kita itu berguna. Dari awal saya menyampaikan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun kodrat yang ada pada anak untuk pertumbuhan anak berkembang menjadi mandiri dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Di sini kita manusia. Jadi kalau kita mengharapkan reward, maka kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu tidak akan tercapai.